Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wal ulama warathatul anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia, agama adalah bagian pusat kepercayaan yang lahir dari sebuah proses yang panjang yang dibawa oleh para pembawanya yang kita kenal, yaitu para nabi. Pada suatu saat nanti, sang nabi pasti akan wafat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab seorang nabi akan selesai dan akan diteruskan oleh para penerus nabi. Para penerus nabi disebut dengan istilah ulama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama berarti orang yang ahli dalam bidang atau pengetahuan agama Islam. Lebih lanjut, ulama juga merujuk pada pemuka agama atau pemimpin umat Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan tugas membimbing umat dalam masalah agama dan kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Arab, ulama adalah bentuk jamak dari alim yang berarti berilmu, khususnya ilmu agama. Jadi, ulama adalah orang-orang yang menguasai ilmu agama Islam yang menjadi rujukan awal oleh umat Islam dalam berbagai masalah keagamaan. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab seorang ulama sama seperti nabi, yaitu senantiasa menyebarkan ilmu dengan harapan membawa umatnya kepada jalan yang lurus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian di atas, tertariklah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syaraan Al-Quran dengan judul Ulama Pewaris Para Nabi. Sebagai rujukan awal, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidaw wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarzu rahmata rabbihi qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab.
As-Suyuti. Ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Affan dan juga Ammar bin Yasir. Ayat ini menggambarkan perbandingan antara orang yang memilih ketaatan kepada Allah dan juga yang beribadah di malam hari dibandingkan dengan orang yang ingkar. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan kepahaman adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan terhindar dari kesesatan. Dengan ilmu, seseorang akan bisa merenungkan ayat-ayat Allah dan melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyukan. Yang menjadi ciri orang-orang yang mendekati kedudukan untuk menjadi para ulama dan para ahli ibadah. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang memilih untuk beribadah di malam hari. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka yang bersujud berdiri di tengah malam karena takut kepada siksa akhirat dan berharap rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama dalam penyampaian ajaran Islam memiliki peran sentral sebagai pewaris Nabi, pembimbing umat, dan penjaga nilai-nilai agama. Ulama dalam penyampaian ajaran Islam memiliki peran sentral sebagai pewaris Nabi, pembimbing umat, dan penjaga nilai-nilai agama. Tugas utama adalah mengajarkan ilmu agama, Memberikan fatwa, menyelesaikan masalah hukum, membimbing masyarakat agar menjalankan syariat Islam. Lantas bagaimanakah syarat-syarat menjadi ulama sebagai pewaris Nabi? Sebagai jawabannya, firman Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق Allahul Azim. Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun, Maha benar Allah, lagi Maha Agung atas segala firman-firman-Nya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Adar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini bukan hanya orang yang memiliki pengetahuan agama secara luas, tapi juga mereka yang memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini muncul karena pemahaman mereka tentang kebesaran Allah, Kekuasaannya dan sifat-sifatnya yang
ini juga menggarisbawahi pentingnya ilmu dalam menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Semakin dalam seseorang mempelajari agama dan fenomena alam, semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Menurut Ibnu Katsir dalam surah Al-Fatir ayat 28, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Allah dan sifat-sifatnya serta kebesaran penciptaannya. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah hanya dimiliki orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam, yaitu para ulama. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup dari penyampaian, dapat diambil kesimpulan bahwa agama adalah sebagai pusat kepercayaan yang dibawa oleh para nabi, kemudian diwariskan kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat, takut kepada Allah, yaitu para ulama. Sehingga ulama disebut sebagai pewaris Nabi. Sebelum kami akhiri, akan kami tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pekan jangan berempat, Membeli baju warna-warni, Anda ingin selamat dunia akhirat? ikutilah para ulama sebagai pewaris Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum